Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati pagi ini, bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 25 ayat 34 sampai 36. Tertulis demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang beriman kepada Kristus akan memiliki buah-buah roh yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Membaca nats ini, perlu kita pahami bahwa bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, tapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Perbuatan baik hanyalah merupakan wujud dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam perikop ini, dua kelompok orang yang disebutkan di sini sebenarnya sama-sama melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kelompok yang disebut sebagai domba maupun kelompok yang disebut sebagai kambing melakukan semua perkara yang disebutkan oleh sang raja. Tapi bedanya, kelompok domba atau orang yang benar tidak menyadari bahwa mereka telah melakukannya. Dalam ayat 37-39 tertulis ucapan yang disampaikan oleh kelompok orang benar yang berada di sebelah kanan Tuhan. Mereka mempertanyakan kapan mereka melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Tuhan. Mereka tidak ingat, saudara, padahal mereka melakukannya. Sedangkan kelompok kambing atau orang yang tidak benar, mereka mengetahui dan mengingat dengan detail apa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat 44 tertulis, lalu mereka akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kelompok ini sama-sama melakukannya, tapi mereka mendapatkan konsekuensi yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini kita perhatikan ada 6 perbuatan yang disebutkan oleh Tuhan. Yang pertama, memberikan makanan kepada yang lapar. Yang kedua, memberikan minuman kepada yang haus. Yang ketiga, memberikan tumpangan kepada orang asing. Yang keempat, memberikan pakaian kepada yang telanjang atau yang tidak punya pakaian. Yang kelima, melawat orang-orang yang sakit. Dan yang keenam, mengunjungi orang-orang yang berada dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami sekali lagi bahwa bagi kelompok orang benar maupun kelompok orang tidak benar, dua-duanya sama-sama melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Namun yang satu dibenarkan dan kelompok yang satunya lagi dihukum. Jadi jelas saudara, bukan soal perbuatan yang menyelamatkan kita,
tapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita oleh iman. Kita bisa saja merasa telah berbuat banyak kebaikan, telah berbuat amal saleh, tapi itu tidak cukup untuk membawa kita kepada keselamatan kekal. Tanpa iman kepada Sang Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sikap hidup kita hendaknya diwarnai dengan kasih kepada sesama. Iman kita itu berwujud dalam tingkah laku dan perbuatan baik kita sehari-hari. Mari saudara, lakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tulus, bukan untuk dipamerkan, tidak untuk meminta balasan atau pamrih, dan jangan kita mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Semua yang kita lakukan kepada sesama kita, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kami bagaimana Engkau akan memisahkan dua kelompok orang pada waktu penghakiman. Tuhan tolong kami, supaya Engkau menguatkan kami selalu, sehingga kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kami anugerah kehidupan dan keselamatan. Kami tidak lagi berada di bawah hukum maut, tapi kami telah dibebaskan, dikaruniai keselamatan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ada buah-buah roh dalam kehidupan kami. Ada perbuatan-perbuatan yang baik sebagai wujud dari iman dan kasih kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian, supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, bukan karena perbuatan baik maka kami diselamatkan, tapi karena anugerah-Mu. Dan oleh karena anugerah-Mu itulah ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Engkau ya Tuhan membuat kami berhasil, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, apapun sakit mereka saat ini, jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkan dengan sempurna. Berikanlah kekuatan yang baru Tuhan, bangkitkanlah iman dan semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan kepada mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa menopang kami. Engkau menolong kami, menyertai kami. Engkau mengangkat kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.